Selamat datang di channel Miss Mistis. Peringatan, jangan menonton video ini sendirian. Anda bisa mensubscribe, like, dan share video ini agar bisa menontonnya kembali. Selamat menyaksikan. Ayub dan Joko yang merasa kesal akhirnya memutuskan untuk melihat beras yang ada di dapur, dan ketika karungnya dibuka, sudah banyak sekali belatung di dalamnya. Mereka merasa kejadian ini sangat aneh, dan akhirnya mereka semua mengajukan untuk pindah posko kepada Pak Jatmiko dan disetujui. Awal bulan kedua setelah pindah posko, mereka mulai melaksanakan program kerja lagi, dan pada sore hari itu, Indah yang sudah tidak tahan lagi dengan tangisan dan penampakan Rosa setiap malam, akhirnya memutuskan mencari jawaban dan pergi ke jembatan dengan mengajak Pipit. Sesampainya di jembatan, hari sudah semakin gelap, dingin serta kabut mulai menebal, dan bau parfum Rosa mulai tercium. Sosok bayangan Rosa yang memakai baju merah mulai terlihat. Tangisnya yang samar-samar juga terdengar. Indah mulai melangkah mundur dan nyalinya menciut. "Ros, sebenarnya apa yang kamu mau? Memangnya semua ini salahku? Aku minta maaf, Ros. Aku minta maaf," ucap Indah sambil menangis. "Pulang dah. Pergi dari sini," jawab sosok Rosa sambil menangis lirih, dan tangannya bergerak menyuruh Indah pergi dari dusun Lembah Matahari. "Maksudmu apa, Ros? Maumu apa?" Indah bertanya kembali. "Pergilah dari sini," jawab Rosa dengan gerakan tangan yang sama seperti sebelumnya. Lalu sosok Rosa mulai menghilang dan membuat tangis Indah semakin menjadi-jadi. Sebenarnya saat Indah sampai di posko, ia meminta izin untuk pulang. Namun Agustin dan Ayub menolaknya, sebab mereka berkeyakinan bahwa tidak ada yang boleh pulang sebelum KKN tersebut selesai. Singkat cerita, saat program kerja Rian dimulai, pada hari itu setelah selesai kegiatan membersihkan pinggiran sungai, Rian yang masih tertinggal sendirian dari kejauhan mendengar suara kencang yang terdengar dari tengah sungai. Rian yang tidak berani berlama-lama di sungai akhirnya memutuskan untuk bergegas pergi, dan saat melintasi hutan larangan, Rian seperti mencium bau tidak sedap, lalu seperti ada suara gelombang frekuensi yang menembus telinganya. Tapi dia tetap berjalan hingga akhirnya Rian mendengar ada suara yang memanggil-manggil namanya dari dalam hutan larangan tersebut. Pada hari berikutnya saat program kerja Rian kembali dimulai, Ayub beserta teman-temannya yang ikut membantu seperti melihat seseorang yang mencurigakan dengan baju kusam berwarna putih dan membawa tongkat serta topi caping di seberang sungai. Karena penasaran, mereka pun mendatangi orang tersebut. "Ustadz Ali!" teriak Ayub. Mas Ayub," sambungnya. "Anda benar Ustadz Ali kan? Lama tidak kelihatan, kemana saja Pak?" tanya Ayub yang penasaran. "Roni kemana Pak? Kata warga, Roni terakhir kali ketemu Bapak di depan hutan larangan." Rian juga bertanya penasaran. Mas," ucap Ustadz Ali sambil kebingungan. "Roni kemana Ustadz?" bentak Bahdim. "Ustadz menculik Roni ya?" tuduh Bahdim lagi. "Tidak Mas, tidak. Saya tidak tahu Mas Roni di mana sekarang. Maaf, saya tidak bisa berlama-lama di sini," jawab Ustadz Ali sambil melangkah mundur dan berlari ketakutan dengan satu kaki yang pincang. Ayub yang berusaha mengejar Ustadz Ali dihentikan oleh Bahdim.
Menurutnya kejadian barusan biar dilaporkan saja dengan Abah. Keesokan harinya saat Rian kembali berada di sungai, tiba-tiba ia mencium bau amis darah dan karena penasaran, ia pun menoleh ke kanan dan ke kiri untuk mencari sumber bau tersebut. Namun ia tidak menemukan apapun. Ketika Rian kembali membereskan barang-barang, tiba-tiba ada suara lirih yang memanggilnya. Rian, mati kamu. Suara tersebut muncul entah dari mana. Rian yang saat itu sendirian semakin takut dan mencoba untuk naik. Namun tiba-tiba kaki kanan Rian seperti ada yang menarik hingga seluruh tubuhnya masuk ke dalam sungai. Tolong, tolong, teriak Rian meminta pertolongan. Mendengar suara dari dasar sungai, warga yang berkumpul di ujung jalan berlari berhamburan menuju sungai. Para warga ini bermaksud menarik Rian, namun ada satu bapak bernama Pak Cipto yang berani menceburkan diri ke sungai untuk menolong. Akhirnya Rian pun bisa diselamatkan. Namun anehnya, di kedua betisnya terdapat luka bekas gigitan, dan mulutnya seketika itu juga memuntahkan darah. Rian pun dibawa ke posko dan keesokan harinya Abah datang untuk mengobati Rian. Setelah mengobati Rian, Abah pun berbicara dengan serius. Mas, mulai sekarang proker arung jeramnya tolong dihentikan. Pinta Abah. Rian hanya mengangguk, namun Ayub yang merasa bahwa proker Rian yang sudah menghabiskan banyak dana tidak terima dengan keputusan Abah secara sepihak. Kenapa, Bah? Karena tadi malam, Pak Cipto yang habis menolong Mas Rian di sungai telah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, jawab mereka serempak, kaget. Malam hari sebelum meninggal, Pak Cipto juga sempat muntah darah bercampur bunga. Ini Abah juga habis memakamkan Pak Cipto bersama warga. Semua yang mendengar berita dari Abah hanya tertunduk lesu dan merasa tidak enak. Waktu pun semakin berjalan. Pada pertengahan bulan, persediaan makanan mereka habis. Dan akhirnya Ayub dan Joko yang selama ini pergi ke pasar berangkat pada jam 1 malam sambil terus-menerus membaca doa. Sesampainya di pasar, Ayub mengeluarkan HP miliknya dan teman-temannya untuk dicas. Kemudian, setelah selesai berbelanja, mereka pun pulang. Namun di tengah perjalanan saat memasuki gunung pertama, tiba-tiba HP Ayub bergetar dan saat Ayub melihat HP-nya, itu adalah telepon dari Roni. Ayub buru-buru menjawab telepon tersebut. Halo, Assalamualaikum Ron. Yuk, maaf ya, bulan kemarin aku kabur dari posko dan gak ngasih kabar, kata Roni dari balik telepon. Oh alah Roni, kamu seperti anak kecil saja. Kami semua khawatir tahu. Sekarang kamu di mana? Ini program kerja kita sudah selesai semua. Tinggal nyusun laporan saja di posko. Semua teman-teman nyariin kamu Ron, jawab Ayub. Aku sekarang di makam Yub. Makam keramat sebelum masuk dusun. Lah, kenapa kamu di situ? Kenapa nggak langsung ke posko? Tanya Ayub. Iya Yub, aku tadi ke posko, tapi tidak ada orang. Kelihatannya anak-anak sudah tidur semua. Mau pergi ke rumah Pak Jatmiko juga udah malam. Sungkan juga mau bangunin. Kamu sekarang di mana Yub? Oh alah, iya. Memang sekarang sudah pindah poskonya Ron. Kamu sih pakai acara kabur segala. Aku di jalan gunung, mau masuk ke dusun. Ya sudah, kamu sekarang masih di makam keramat kan? Iya, aku masih di makam keramat Yub. Nanti kalau sudah sampai di depan, tanya saja di posko depan makam. Aku di dalam soalnya, sungkan kalau kelihatan warga, jawab Roni. Oke, tunggu di situ Ron. Joko dan Ayu pun memacu kendaraannya kembali hingga sampai di makam keramat. Mereka berjalan menuju jalan setapak yang berjarak 30 meter ke arah makam, hingga sampailah mereka pada sebuah pos kecil di depan pagar batu.
Di situ juga ada 3 orang laki-laki seperti penduduk dusun. "Assalamualaikum Pak," sapa Ayub. Mas KKN, ada apa Mas? Habis dari mana ini tadi?" "Iya Pak, habis dari pasar Pak. Itu di dalam ada Roni Pak," tanya Joko. "Oh iya Mas, masuk aja. Tadi mau saya antarkan ke posko, tapi anaknya tidak mau. Sungkan katanya," jelas mereka. Ayub dan Joko pun melangkah pergi menuju makam. Joko yang sudah tidak sabar karena kesal dengan Roni pun berjalan duluan. Sesampainya mereka berdua di dalam makam, bulu kuduk Ayub mulai berdiri setelah melihat pohon dengan ribuan akar kecil yang menjulur ke bawah. "Ada yang tidak beres ini," gumam Ayub. Roni, di mana kamu?" teriak Joko. Jok, sabar, istighfar," kata Ayub sambil menepuk pundak Joko. Jok, kamu tahu gak? HP-nya Roni tadi kan aku charger di pasar. Dan sekarang HP-nya aku taruh di tas," celetuk Ayub yang mulai kebingungan. Iya Yub, lalu yang telepon tadi siapa?" tanya Joko yang juga ikut kebingungan. Sadar akan keganjilan tersebut, Ayub pun menoleh keluar makam dan ternyata pos yang mereka temui di depan sudah tidak ada. Seketika itu juga bau amis mulai menyeruak dan tiba-tiba ada suara tawa yang muncul entah dari mana. Sesosok makhluk dengan memakai tudung kepala dan jubah berwarna hitam menggeser pelan tubuhnya dari balik pohon. Makhluk itu melayang-layang dengan satu matanya keluar hingga menyentuh pipi. Sedang kedua tangannya runcing menghitam tanpa telapak tangan. "Mati kamu," kata sosok pria bertubuh besar itu. Mendengar suara itu, tubuh Joko dan Ayub mulai gemetar. Dengan berani, Joko berbicara pada makhluk tersebut. "Hei iblis sialan, apa maumu dari kami?" bentak Joko. "Makan kalian semua di sini." "Alam kita berbeda, kami bukan makananmu," bentak Joko lagi. "Diam kamu." Tiba-tiba, tubuh Joko terangkat dengan sendirinya dan terbang dengan perlahan ke arah makhluk itu, dan saat sudah mendekat, tubuh Joko langsung terlempar hingga membentur batu nisan. Kemudian mulutnya mengalirkan darah bercampur kelopak bunga. "Astagfirullah, Joko," ucap Ayub kaget melihat kejadian barusan. "Hei setan, apa maumu?" Kini giliran Ayub yang membentak. Ia berdiri dan mulai berdoa dengan kencang. Namun ketika doanya sudah setengah jalan, tubuh Ayub mulai terangkat dan kemudian terpental cepat seperti Joko sebelumnya. "Anak buahku bisa kamu lawan, tapi kamu tak akan mampu melawanku, Ayub." Tubuh Ayub yang sudah tak berdaya kini terangkat lagi. Dengan sisa tenaganya, Ayub mulai meronta-ronta meraih benda di sekitarnya untuk bertahan. Melihat Ayub yang sudah tertarik, Joko dengan keadaan yang masih lemas bergegas menggapai kaki Ayub dan menariknya dengan sekuat tenaga sambil berteriak Allahu Akbar berulang kali. Mereka akhirnya terlempar kembali sampai mengenai pagar berbatu. Joko yang masih memiliki sedikit tenaga langsung menyeret tubuh Ayub keluar dari makam. "Yub, sadar, bangun," pinta Joko dengan cepat. Mata Ayub mulai terbuka, tapi tubuhnya sudah sangat lemas. "Bisa bangun gak?" tanya Joko. "Iya Jok, masih bisa aku." Dengan sisa tenaga, Joko memapah Ayub hingga naik ke sepeda motor. Ayub pun mulai kembali batuk hingga memuntahkan darah kembali.
Sementara Joko mengendarai sepeda motor tidak stabil hingga jalan motornya meliuk-liuk sempoyongan. Untungnya mereka berhasil sampai di halaman posko. Namun saat Joko memarkirkan sepeda motornya, tiba-tiba motor yang mereka tumpangi roboh dan mereka pun akhirnya pingsan. Untungnya saat itu Agustin yang sudah bangun terlebih dahulu mengetahui hal tersebut dan langsung membangunkan teman-teman yang lain untuk menolong Ayub dan Joko. Setelah tubuh mereka dibersihkan, Bahdim datang membawa Abah untuk kemudian mengobati Ayub dan Joko. Dengan komat kamit, Abah membacakan doa yang berlangsung begitu cukup lama. Setelah selesai mengobati keduanya, Indah bertanya kepada Abah apa yang sebenarnya terjadi. "Bah, kenapa dengan Ayub dan Joko, Bah?" Ini Mbak, kelihatannya Mas Ayub dan Mas Joko mau diambil sama penghuni makam keramat. Karena sepertinya di antara kalian ada yang pernah tidak sopan sama pemakaman itu. "Roni, iya Bah, Roni. Masa gara-gara dulu Roni pernah menduduki batu nisan di makam keramat itu, Bah?" sahut Agustin. Itu bisa jadi perkara, Mbak. Biasanya penghuni makam keramat menaruh dendam sama kalian semua. Jelas Abah. Urusan makam keramat, biar Abah yang menyelesaikannya dengan warga. Sambung Abah lagi. Singkat cerita, tepat kurang dari 5 hari KKN berakhir, sore itu sekitar jam 4, tiba-tiba posko dihebohkan dengan rombongan pendaki gunung dan 3 orang warga yang datang. Mereka terlihat seperti sedang menandu seorang laki-laki. Ayub yang pertama kali melihat orang itu langsung terkejut. Itu adalah Roni. Keadaannya sore itu sangat memprihatinkan. Tubuh Roni sangat kurus, bibir pucat dan pecah-pecah. Pakaian yang ia kenakan begitu lusuh, kumal dan bau. Rambutnya juga terlihat acak-acakan. "Mas, ketemu temanku tadi di mana?" tanya Agustin yang penasaran. "Di atas gunung, Mbak." "Kok bisa?" "Ya tidak tahu, Mbak. Pokoknya tadi siang pas mau turun, tiba-tiba ada masnya di pinggir tendaku. Pertama kali ketemu tadi sudah kasihan, Mbak. Anaknya cuma minta diantar ke tempat KKN di dusun," sambung pendaki itu lagi. Ayub yang sudah mengambil air di belakang langsung membacakan doa untuk diminumkan kepada Roni. Setelah itu, tatapan Roni yang tadinya kosong mulai terisi kembali. Roni yang sudah dibersihkan oleh Ayub dan diberi makan oleh Agustin tidak bisa tidur dengan tenang. Ia yang ditunggui oleh Ayub tiba-tiba meminta untuk diantar pulang malam itu juga. "Loh, kamu kan baru aja datang. Tubuhmu juga masih sakit gini, Ron. Mending istirahat saja," jelas Ayub. "Sudah, pokoknya aku minta antar pulang malam ini juga, daripada aku mati di sini. Tapi aku minta tolong jangan bilang siapa-siapa," pinta Roni. "Memangnya ada apa, Ron? Kamu kenapa? Dari mana saja kamu selama ini?" tanya Ayub yang masih penasaran. "Aku tidak bisa ceritakan sekarang, Yub. Kalau ingin aku hidup, habis ini langsung antar aku pulang," Roni memaksa. Malam itu suasana di posko berubah menjadi sangat aneh. Kayu-kayu penyangga rumah mulai berbunyi seperti ingin roboh. Bau-bau anyir, amis dan busuk mulai menyeruak ke seisi rumah. Tangan kiri Roni seperti ada yang menyayat-nyayat hingga tiba-tiba keluar darah. "Yuk, antarkan saja sekarang," ucap Roni yang sudah mulai panik. Karena rengekan dari Roni, akhirnya Ayub menyetujui untuk mengantar Roni malam itu juga. Di tengah perjalanan, Ayub terus-terusan berdoa hingga sampai di gunung pertama yang jalannya menurun. Tiba-tiba ada pohon yang sangat besar roboh menghalangi jalan mereka. Lama-kelamaan pohon itu berubah menjadi ular yang sangat besar, lalu bergerak pelan masuk ke dalam hutan. Ayub kembali melajukan motornya menyusuri jalan menurun di hutan. Namun kini di samping kanan kirinya banyak sekali bawono berjejer memanjang di pinggir jalan.
Mereka yang mulai ketakutan mulai komat-kamit membaca doa, hingga akhirnya sepeda motor itu seperti menabrak sesuatu dan hilang kendali. Mereka berdua pun terperosok masuk ke dalam jurang. Ayub dan Roni bergelantungan di sebuah akar pohon yang besar. Bau anyir darah begitu cepat menusuk hidung mereka. Derap langkah Bawono yang khas pun mulai semakin mendekat. Kamu tidak bakal selamat. Mati kamu. Terlihat sosok Buto Ireng dengan tubuh menjulang ke langit ingin menggapai tubuh Roni dan Ayub. Namun tiba-tiba saja tangan Buto Ireng tersebut menghilang bersamaan dengan bau-bauan yang lain. Kini ada tangan manusia yang menarik tubuh Roni dan Ayub. Ia menyeret keduanya hingga ke tanah lapang. Sosok itu mengenakan topi caping dengan wajah yang ditutupi. Sosok itu hanya menunjuk sebuah arah jalan keluar dari hutan tersebut. Setelah cukup melewati banyak kerintangan, Ayub dan Roni pun akhirnya bisa sampai di kantor kecamatan. Lalu Roni diantar pulang ke terminal. Setelah Roni diantar pulang, suasana di posko mulai normal kembali dan tidak ada keganjilan serta teror lagi yang mereka rasakan. Hingga akhirnya KKN itu pun berakhir. Namun, cerita ini tidak berakhir begitu saja. Mistis akan kembali lagi di cerita selanjutnya. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak dengan mensubscribe, like, dan share video ini. Terima kasih.